Novel yang ke-144, Raja Pedang. Cerita fiksi bela diri edisi ke-2381 hingga 2390. Ding ding ding. Su Tianmu menatap pemuda itu dengan tenang, dan bahkan tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Anda belum mengambil tindakan. Apakah kamu meremehkanku? Pemuda itu sangat marah saat melihat ini. Dia membiarkan Su Tianmu menantangnya, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan siapapun membencinya. Dia harus memberi Su Tianmu pelajaran hari ini. Ledakan. Tingkatkan kekuatan serangan, dan medan pedang akan hancur di tempat. Pelajaran telah diberikan, tapi pelajaran ini bukan milik Su Tianmu, melainkan miliknya. Ketika pemuda itu melihat bahwa yang hancur adalah medan pedangnya sendiri, otaknya membeku di tempat. Dialah yang memulai serangan, tetapi medan pedangnya lah yang hancur. Apakah kamu bercanda? Apa alasannya? Su Tianmu bahkan tidak melawan, tetapi medan pedangnya hancur lebih dulu. Semua orang di Jianshan Huohai juga mengubah ekspresi mereka, menggosok mata mereka dan tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depan mata mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa medan pedangnya rusak? Anak itu, kenapa dia begitu jahat? Apakah medan pedang di lantai 28 benar-benar sebegitu menyimpang? Hampir tidak ada yang bisa menerimanya. Lawan bahkan tidak melawan, dan penyerangnya kalah lebih dulu. Siapa yang bisa menerima ini? Kau, bagaimana kau melakukannya? Pemuda itu hampir ketakutan hingga menjadi pikun, menatap Su Tianmu dengan ngeri. Dia tidak dapat memahami bagaimana tingkat pertama medan pedang itu bisa hancur. Cepatlah, jangan buang waktu. Su Tianmu mendesak. Efek dari medan pedang 36 lantai telah diuji, yang sangat mengejutkannya. Dia juga sangat menantikannya. Jika dia bisa menembus level pertama medan pedang, bisakah dia juga menembus level kedua? Jangan buang waktu, cepatlah. Melihat pemuda itu ragu-ragu, Su Tianmu kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Teknik pedang Guiyuan. Melihat Su Tianmu datang ke arahnya, pemuda itu akhirnya sadar dan segera mengangkat pedangnya untuk melawan. Ya, reaksi pertamanya sekarang bukanlah menyerang, tetapi melawan, yang menunjukkan betapa hebatnya dampak pecahnya medan pedang tingkat pertama itu padanya. Ding ding dang. Medan pedang setengah zang milik Su Tianmu mencekiknya, dan tidak diragukan lagi bahwa mereka sedang bertarung secara langsung. Merasakan serangan yang hebat itu, wajah pemuda itu berubah lagi, dan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan semacam ini belum pernah dialaminya sebelumnya kecuali di domain pedang. Tetapi masalahnya adalah bahwa tekanan ini hanya dibawa oleh medan pedang yang baru dibangun, medan pedang tingkat pertama dengan jangkauan setengah meter. Pada saat ini, keengganannya untuk dipermalukan jauh lebih kuat daripada keterkejutan yang ditimbulkan Su Tianmu padanya. Apakah medan pedang tingkat kedua akan hancur seperti ini juga? Tidak, itu tidak bisa dipatahkan. Saya tidak bisa kalah. Kalau dia kalah, dia benar-benar akan menjadi aib. Merusiak. Namun, Su Tianmu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dengan teriakan dingin, medan pedangnya hancur di tempat. Ledakan. Melihat pecahan-pecahan pedang yang berterbangan, pemuda itu tidak sempat terkejut atau bersedih, pedang Su Tianmu pun telah melingkari lehernya. Merasakan hawa dingin di lehernya, pemuda itu menatap Su Tianmu dengan ekspresi kaku, tetapi kemudian menjadi ganas. Dia benar-benar kalah. Bagaimana dia bisa kalah? Hilang begitu cepat. Jangan ragu, kalah dariku bukanlah hal yang memalukan, tapi sebuah kehormatan. Su Tianmu menatap pemuda itu dengan penuh arti, lalu menyarungkan pedangnya dan berbalik. Generasi muda mungkin tidak memahami kalimat ini sekarang, tetapi mereka pasti akan memahami nilai kalimat ini di masa mendatang. Panggilan, akhirnya pergi. Semua orang di Gunung Jianshan menghela napas lega saat melihat Su Tianmu akhirnya pergi. Mulai sekarang, kultivasi mereka tidak akan terganggu lagi. Mendesis. Namun mereka kemudian menarik napas dalam-dalam, terkejut dengan penampilan Su Tianmu sebelumnya. Dengan 2 tingkat pertarungan pedang, dia dikalahkan dengan mudah. Hanya SWOT domain yang bisa meraih kemenangan telak seperti itu, kan? Tapi anak ini bisa meniru SWOT domain. Aku khawatir bahkan mereka yang telah mencapai alam pedang pun belum tentu bisa menjadi lawannya. Dia seharusnya pergi, kan? Dia tidak akan bisa menemukan banyak lawan di sini, kan? Melihat Su Tianmu menghilang dari pandangan mereka,
mereka segera mengeluarkan kepingan giok untuk mengirim pesan. Selama Su Tianmu meninggalkan makam pedang, mereka akan segera diberitahu agar tidak perlu khawatir lagi. Kurang dari 1/4 jam kemudian, mereka semua menerima kabar baik. Dia sudah pergi. Dia benar-benar pergi. Hahaha. Monster itu akhirnya pergi. Kita tidak perlu khawatir lagi. Ketika mereka mengetahui bahwa Su Tianmu telah meninggalkan makam pedang, mereka semua sangat gembira. Bahkan sebagian besar orang di makam pedang sangat senang. Hanya Raja Pedang Giok yang menghela nafas tak berdaya. Pergilah ke keluarga Murong. Setelah meninggalkan makam pedang, Su Tianmu mencukur jenggotnya yang tidak rapi, berganti pakaian, dan mengeluarkan slip giok yang diberikan kepadanya oleh Murong Sue untuk mengirim pesan. Itu tidak benar. Tepat setelah mengirim pesan, Su Tianmu tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu bersemangat dan menemukan masalah. Senior, bukankah sebelumnya kau pernah memberitahuku bahwa di pagoda itu tidak ada saripati darah? Sebelumnya dia bilang tidak, tetapi sekarang dia diberitahu bahwa ada, dan itu adalah inti dari naga biru, garis keturunan klan naga. Itu bertentangan. Apakah kamu mencoba membodohinya? Saat aku bilang tak ada saripati darah, bukan berarti tak ada garis keturunan naga. Kaisar abadi gila di pagoda memutar matanya. Apakah ada konflik antara tidak memiliki esensi dan darah alam suci dan memiliki darah klan naga? Tidak ada konflik sama sekali. Secara tegas, garis keturunan naga bukanlah inti dari alam suci. Apakah dia salah? Anda benar sekali. Dengan baik, Su Tianmu terdiam. Hak terakhir untuk menafsirkan hubungan ada di tanganmu, jadi apapun yang kamu katakan itu benar. Senior, Anda belum memberitahu saya manfaat apa saja yang bisa saya peroleh dengan berlatih di kolam darah Murong. Melihat Murong Sue belum membalas pesannya, Su Tianmu terus bertanya kepada Kaisar Abadi Gila. Kolam darah Murong mengandung saripati darah suci, yang dapat memperkuat meridian dan badanmu. Tujuannya bukan untuk membiarkanmu menyerap saripati darah suci yang sangat tipis, tetapi untuk membuatmu memenuhi syarat untuk membawa darah klan naga. Kaisar Abadi Gila menjelaskan dengan serius bahwa seorang suci daun naga tidak semudah itu ditelan, baik jiwa maupun raga harus lulus ujian. Jadi begitulah adanya. Su Tianmu mengangguk, cahaya yang ganas melintas di matanya. Ketika dia tiba di kolam darah Murong, dia pasti akan berhasil melahap jiwa orang suci naga Dao. Pada saat itu, ambisi besar dan hegemoni akan mudah dicapai. Berdengung. Setelah menunggu selama 1 jam, akhirnya saya menerima pesan dari Murong Sue. Tidak bisa pergi. Su Tianmu langsung mengerutkan kening. Murong Sue telah berjanji padanya dengan sungguh-sungguh bahwa dia akan bisa pergi ke kolam darah untuk berlatih. Sekarang dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa pergi. Apakah dia mencoba menipunya? Jika dia tidak pergi ke kolam darah, bagaimana dia bisa memperkuat badannya dan melahap orang suci Dao Naga? Jika dia ingat dengan benar, Murong Sue telah bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dia lebih suka melanggar sumpahnya daripada membawanya ke kolam darah untuk berlatih. Berdengung. Tepat saat dia hendak menjawab pertanyaannya, Murong Sue memanggilnya lagi. Ambilkan aku sebotol. Setelah membaca pesan ini, Su Tianmu tertawa kaget. Bisakah kolam darah diam-diam menuangkan botol dan mengeluarkannya? Jika dia benar-benar bisa melakukan hal itu, maka dia hanya bisa mengatakan bahwa Murong Sue mempunyai cara yang luar biasa. Tetapi sebotol darah, apakah itu cukup? Ketika pertanyaan itu dikirimkan, Murong Sue segera menjawab dengan nada yang sangat yakin dan mengiyakan. Itu sudah cukup. Ketertarikan Su Tianmu langsung muncul. Dia ingin melihat seberapa banyak sebotol darah cukup baginya untuk berlatih. Setelah mengirim pesan dan menyepakati lokasi dengan Murong Sue, dia pergi ke alamat tersebut dan menunggu. Desir. 1 jam kemudian, Su Tianmu tiba di suatu tempat tak berpenghuni, dan berubah wujud menjadi seperti Gu Hao sebelumnya, diam-diam menunggu kedatangan Murong Sue. Setelah menunggu lama, Murong Sue akhirnya tiba. Gu Hao, Nona Murong. Melihat Murong Sue menyambutnya dengan antusias, Su Tianmu sedikit terkejut dan membalas dengan tinjunya. Sebelumnya, Murong Sue pernah diperas olehnya untuk mendapatkan harta yang sangat besar, dan juga kesempatan untuk berlatih. Secara logika, dia seharusnya merasa kesal terhadapnya, tetapi dia tidak menyangka sikapnya akan begitu baik. Mungkinkah dia senang karena tertipu oleh sebotol darah?
Ini adalah darah di kolam darah. Tanpa menunggu Su Tianmu bertanya, Murong Sue mengeluarkan botol giok dan berkata. Su Tianmu menatap botol giok itu dengan bingung. Bagaimana mungkin botol kecil ini setara dengan berlatih di kolam darah? Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi cepatlah berlatih. Apakah ini budidaya? Su Tianmu mengerutkan kening. Dia bahkan tidak mengerti situasinya, dan dia sedang berlatih. Bagaimana cara berlatih? Melihat Su Tianmu khawatir, Murong Sue berhenti berbicara, membuka botol giok dan menuangkan darahnya. Setetes air membentuk sungai, setetes darah membentuk laut. Setetes darah perlahan jatuh dan langsung mengalir ke laut. 2 tetes darah jatuh, dan ombak pun bergulung-gulung. Hanya ada beberapa tetes darah di dalam botol giok, dan begitu darah itu dituang keluar, seluruh area akan terendam. Murong Sue mengangkat sudut mulutnya sedikit dan menatap Su Tianmu. Bagaimana? Su Tianmu menatap lautan darah di depannya dengan heran, lalu mengangguk puas. Bagus. Bagus sekali. Lautan darah yang begitu luas, jangankan 1 orang saja, 1.000 atau 10.000 orang pun sudah cukup untuk dikultivasikan. Latihan, aku akan membantumu menjaga gerbang. Melihat ke arah Murong Sue yang ramah, Su Tianmu tidak dapat menahan rasa terkejutnya dan bertanya, Nona Murong, saya penasaran dengan satu hal. Ada apa? Murong Sue mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum, Saudara Gu, silakan bicara. Nona Murong, saya hanya akan mengatakan sesuatu yang jujur, kepada Anda. Apakah Anda tidak membenci saya? Murong Sue tertegun sejenak, lalu melanjutkan senyumnya. Tentu saja aku membencimu sampai mati sebelumnya. Tapi kemudian aku mengetahuinya, kau memiliki kemampuan itu saat itu, jadi aku seharusnya mengakui kekalahan dan mengakui kekuatanmu. Dan sekarang kau adalah lawanku. Tujuanku adalah melampauimu. Lagi pula, kamu adalah murid Changlan. Sekarang menara Changlan semakin kuat, tidak ada yang bisa mengganggu Changlan. Bagaimana mungkin aku tidak takut padamu? Kata-kata setengah bercanda dari Murong Sue dengan mudah meredakan suasana pesta. Su Tianmu tersenyum setelah mendengar ini. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari ras kuno yang masih hidup, Anda memang sangat murah hati. Jangan menyanjungku. Aku tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Setelah kau menyelesaikan latihanmu, aku akan segera mengantarmu kembali. Dia mengeluarkan botol darah ini secara diam-diam, dan mengingat cepatnya waktu, botol itu tidak mungkin berada di luar terlalu lama. Su Tianmu mengangguk, ekspresinya menjadi serius, dan dia langsung melompat ke kolam darah. Mendesis. Begitu masuk ke kolam darah, saya merasakan sakit yang membakar, seakan-akan tertusuk jarum. Rasa sakit ini sebanding dengan berada di Gunung Pedang dan Lautan Api. Tampaknya kolam darah Murong, Gunung Pedang, dan Lautan Api adalah kesempatan pelatihan dengan level yang sama. Rasa sakitnya luar biasa dan siksaannya berada di puncak. Namun, setelah mengalami 3 tahun siksaan di Gunung Pedang dan Lautan Api, siksaan kecil ini tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan perlahan merasakan transformasi meridian dan fisiknya yang disebabkan oleh genangan darah. Murong Sue melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun yang datang, jadi dia mengangkat tangannya dan mengorbankan harta karun, menutupi seluruh dunia. Pemandangan itu terdistorsi dan berubah. Dari luar, genangan darah perlahan menghilang dan berubah menjadi pemandangan kosong yang sama seperti sebelumnya. Fungsi harta karun ini bukan hanya untuk menciptakan ilusi, tetapi juga untuk mengisolasi setiap gerakan atau kebisingan, dan ia memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu mengubah aliran waktu. Hanya saja kecepatan aliran waktu tidak banyak berubah, hanya bisa 1:10, yang hanya setara dengan ranah spiritual ruang waktu bumi. Namun, dapat mengubah kecepatan aliran waktu kapan saja dan di mana saja, dan mempersingkat waktu, yang sudah cukup. Menoleh ke arah Su Tianmu, dia melihatnya berlatih di lautan darah dengan ekspresi damai di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya karena terkejut. Bagaimana dia bisa menahan rasa sakit yang begitu hebat? Apakah dia bisa menanggungnya? Awalnya dia mengira Su Tianmu berpura-pura tenang dan menahannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa ekspresinya tetap tidak berubah setelah 1 jam, yang membuatnya terkejut. Pertama kali dia memasuki kolam darah untuk berlatih, dia disiksa sampai mati.
Perasaan lebih buruk dari kematian masih segar dalam ingatannya. Namun Su Tianmu menahan diri, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Penyiksaan macam apa yang dideritianya? Sulit dibayangkan siksaan macam apa yang harus ditanggung seseorang di masa lalu hingga mampu menanggung rasa sakit teramat sangat saat ini. 1 jam berlalu, dan Su Tianmu masih tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Murong Sue bahkan mulai mengaguminya. Tidak heran dia bisa menggunakan cara seperti itu di usianya yang masih muda. Changlan memiliki standar yang sangat tinggi. Dia sekarang mengerti mengapa Gu Hao begitu kuat dan mengapa bahkan pria kejam seperti Changlan akan menerimanya sebagai muridnya. Ketahanan ini saja sudah cukup untuk membuat siapapun terkesan. 1 hari kemudian, benar-benar pantas menjadi Murong Sueci. Hati Su Tianmu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sekarang memahami kekuatan sejati para keturunan kuno. Hanya dalam 1 hari, kekuatan fisiknya meningkat setidaknya 3 kali lipat. Fisiknya saja sudah kuat, apa perlu ditingkatkan 3 kali lipat? Aku takut tanpa menggunakan kekuatan apapun, aku bisa membunuh seseorang di alam surgawi hanya dengan 1 pukulan. 3 kali, aku tidak tahu apakah itu bisa menahan darah Sein Dao Naga. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi kemudian dia berhenti memikirkannya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah meningkatkan fisiknya secara ekstrim. Sekalipun itu lebih dari cukup untuk membawa garis keturunan naga, itu hanya akan bermanfaat untuk terus meningkatkan fisik. 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, 4 hari berlalu. Kekuatan fisikku telah diperkuat 10 kali lipat. Semakin sulit untuk memperkuat fisik Anda seiring berjalannya waktu, seperti mendapatkan tulang pedang di tanah, efeknya akan semakin lemah seiring berjalannya waktu. Namun, memperkuatnya 10 kali lipat dalam 10 hari sudah cukup. Murong Sue terkejut melihat Su Tianmu melompat keluar dari lautan darah. Apakah dia sudah selesai berlatih? Kamu tidak berlatih lagi. Dia telah siap secara mental selama lebih dari sebulan, tetapi dia tidak menyangka Su Tianmu baru berlatih selama 10 hari. Tidak, Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih, Nona Murong. Apakah kamu benar-benar tidak akan berlatih lagi? Saudara Gu, kumpulan darah klan kita bahkan memberi sedikit kesempatan bagi anggota keluarga kita sendiri untuk berlatih. Tidak akan ada waktu berikutnya setelah waktu ini. Apakah kamu yakin tidak akan berlatih untuk sementara waktu?" Murong Sue menasihati dengan ramah. Dia telah membawanya keluar dengan susah payah, dan tidak adil baginya untuk mengambil risiko sebesar itu jika dia hanya berlatih selama 10 hari. Terima kasih Nona Murong atas kebaikanmu. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Su Tianmu mengepalkan tinjunya ke arah Murong Sue, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak sabar lagi untuk melahap jiwa Sein Dao Naga. Saat kondisi fisiknya sedang di puncak, dia menelan Sein Dao Naga dalam 1 tarikan napas, tanpa tekanan apapun. Jika Anda membuang-buang waktu dan menelannya kemudian, Anda akan mempersulit diri Anda sendiri. Dengan baik, melihat kepergian Su Tianmu, Murong Sue mengernyitkan sudut mulutnya, lalu mengangkat bahu acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia telah mengatakan semua yang perlu dia katakan, dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa membujuknya. Hanya butuh 10 hari latihan, tetapi itu menyelamatkannya dari banyak kesulitan. Bahkan, dia harus berterima kasih kepada Su Tianmu. Anda dapat kembali dan melapor sekarang. Dia satu-satunya yang berlatih, jadi saya khawatir dia bahkan belum menyerap 1/10.000 esensi dan darah, jadi dia pasti tidak akan ketahuan. Esensi dan darah yang terkandung dalam lautan darah ini adalah 1/10.000 dari 1/10.000 esensi dan darah di alam suci, dan 1/10.000 lagi. Itu hanya kerugian kecil, dan tak seorang pun di suku Nahui akan menyadarinya. Botol giok itu seperti lubang tanpa dasar, berisi seluruh lautan darah tanpa pecah, bahkan setetes darah pun tidak bisa meluap. Setelah mengocok botol giok, Murong Sue tersenyum puas dan berbalik untuk melapor. Namun, sebelum dia melangkah jauh, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Matanya menoleh dan dia buru-buru mengeluarkan botol giok dan menggerakkannya di tangannya. Bobotnya sedikit lebih ringan. Sekalipun itu hanya perubahan kecil, itu tidak biasa. Namun, bagaimanapun juga, itu hanya perubahan kecil, dan Murong Sue tidak yakin apakah dia salah.
Dia membuka botol giok itu dengan ragu dan menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan konsentrasi darah di dalamnya. Tidak apa-apa kalau tidak melihatnya, tapi begitu melihatnya, Anda akan menyadari bahwa itu tidak baik, sangat buruk. Konsentrasi keseluruhan saripati darah telah turun hingga 5/1000. Bagaimana bisa kurang dari itu? Menurut spekulasi dia, Gu Hao sudah berlatih selama 10 hari dan menghabiskan kurang dari 1/10.000 tenaganya, jadi bagaimana mungkin kurang dari 5/1000? Meskipun tampaknya tidak ada banyak perbedaan antara 1/10.000 dan 5/1000, perbedaan antara keduanya merupakan suatu besaran. Jika Anda memasukkan 100 orang ke dalam lautan darah untuk berlatih selama 10 hari, jumlah darah dan esensi yang dikonsumsi tidak akan mencapai 5/1000. Dengan kata lain, Su Tianmu sendiri setara dengan 100 orang yang berlatih. Mendesis. Apakah dia juga setidak normal itu secara fisik? Murong Sue berbalik dan menatap dengan kaget ke arah yang ditinggalkan Su Tianmu. Setelah menyerap 5/1000 esensi dan darahnya, seberapa besar kekuatan fisiknya akan diperkuat? Mungkinkah dia memiliki konstitusi bawaan? Saat berlatih di kolam darah, hanya mereka yang memiliki fisik bawaan yang dapat menyerap lebih dari 1/1000 esensi dan darah. Saya meremehkannya, desir. Dalam sekejap mata, Su Tianmu sudah berada ribuan mil jauhnya. Melihat 5 orang di sekitarnya, Su Tianmu menemukan sebuah danau dan menyelam ke dalamnya. Dia menggunakan harta karun untuk membuat penghalang bagi dirinya sendiri, dan jiwanya tidak sabar untuk memasuki pagoda. Dia telah membuka urat-urat gelap di lautan darah. Membuka urat-urat gelap di lingkungan yang unik seperti lautan darah adalah hal yang wajar. Tidak hanya lebih mudah, tetapi bahkan rasa sakitnya pun jauh lebih sedikit. Hanya dengan berpikir saja, Anda telah mencapai level ketiga. Melihat kabut putih di sekelilingnya, mata Su Tianmu memancarkan cahaya aneh. Dia akhirnya mencapai lantai 3 yang telah lama ditunggu-tunggu. Tapi pagoda itu memiliki 18 lantai, dan kita baru berada di lantai 3 sekarang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak dan melahap Kaisar Abadi? Apa yang sedang kamu pikirkan? Su Tianmu kembali sadar, menatap Kaisar Abadi yang gila yang muncul di depannya, dan buru-buru mengepalkan tinjunya. Senior, apakah kamu siap? Kaisar Abadi gila menatapnya dan bertanya dengan tenang. Su Tianmu mengangguk dengan serius, dan Kaisar Abadi gila mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kabut putih menghilang, dan sisik naga hijau perlahan-lahan muncul di depannya. Hanya sisik naga. Su Tianmu tertegun sejenak, lalu wajahnya tiba-tiba berubah. Dia cepat-cepat mundur ke udara dan baru kemudian dia bisa melihat seluruh pemandangan dengan jelas. Aku melihat seekor naga hijau melayang di atas seluruh lapisan ketiga. Ukurannya begitu besar sehingga hanya gunung-gunung yang bisa menyamainya. Hanya sepotiong sisik naga saja sudah sebesar istana. Naga biru bercakar 3, mata Su Tianmu bergerak dan melihat bahwa Qinglong hanya memiliki 3 cakar, jadi dia tahu bahwa status Qinglong di klan naga tidak terlalu tinggi. Namun, bahkan naga hijau bercakar 3 bukanlah sesuatu yang bisa diremehkannya. Hanya Qilong saja yang harus dia hormati saat ini, belum lagi naga sungguhan. Ketika dia melihat Qinglong, Qinglong juga membuka matanya dengan malas. Matanya yang sebesar danau membuat siapapun tidak mungkin bisa melihatnya secara langsung. Naga biru mulai bergerak, dan Su Tianmu tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah. Dia selalu mendengarkan warisan naga, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat klan naga. Mustahil baginya untuk tidak kagum. Yin, dengan raungan naga, naga Azure berubah menjadi wujud manusia setelah berputar mengelilingi lantai 3, seorang pemuda anggun berpakaian hijau. Kaisar Abadi gila, akhirnya kau mengirim penerusmu ke lantai 3 untuk Mahtei. Sage Qinglong menatap Kaisar Abadi gila dan Su Tianmu dengan mata dingin. Niat membunuh membuat suhu seluruh lantai 3 turun menjadi ruang bawah tanah es. Kau tidak punya kata-kata lain. Kaisar Abadi gila itu dengan tidak sabar mengupil dan mengibaskan kotoran telinga yang tidak ada ke arah Sein Naga Biru, tetapi tindakan ini sudah cukup memalukan. Saya hampir bosan mendengar omongan seperti ini. Bisakah Anda memberikan sesuatu yang baru? Sang Suci Naga Biru mendengus dingin, terlalu malas untuk berdebat dengan Kaisar Abadi yang gila, dan menatap Su Tianmu dengan jijai. Anak muda, kau harus mengerti satu hal. Kaisar Abadi gila sudah Mahtei.
Dia bahkan bukan jiwa yang tersisa. Bahkan jika kamu mewarisi warisannya, itu tidak cukup untuk menantangku, seorang suci. Su Tianmu menatapnya dengan acuh tak acuh dan mengupil di telinganya seperti kaisar abadi yang gila. Harus kukatakan, kamu memang banyak bicara omong kosong. Tatapan mata Sein Naga Biru menjadi dingin. Sudah cukup buruk bahwa kaisar abadi gila mempermalukannya, tetapi bagaimana mungkin seekor semut kecil berani mempermalukannya? Yin, saat dia membuka mulutnya sambil meraung seperti naga, kabut putih di sekitarnya terus mengendur ke dalam mulutnya, dan kekuatan hisap yang kuat dan tak tertahankan mencabik-cabik Su Tianmu. Jiwa dan badan Su Tianmu segera menjadi terpelintir, seolah-olah akan dirobek secara paksa di saat berikutnya. Sang suci naga biru ingin menelannya. Ekspresi Su Tianmu berubah serius. Dia telah berlatih keras sampai sekarang, bukan untuk membuatkan gaun pengantin untukmu. Catatan penciptaan kekacauan. 7 lubang di dadanya menyala dengan cahaya warna-warni, dan ia membuka mulutnya untuk menghirup kabut putih di sekitarnya dengan gila-gilaan. Jurus yang sudah teruji dan terbukti ini masih belum mampu menandingi daya hisap Sein Naga Biru. Jiwa dan badannya bahkan tidak dapat mempertahankan penampilan aslinya dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Wajah Su Tianmu berubah. Alam suci ternyata jauh lebih kuat daripada dewa tertinggi. Tidak heran kaisar abadi gila memintanya untuk bersiap dengan baik dan memintanya untuk menyeberangi kolam darah. Kesulitan melahap Sein Naga Azure jauh lebih tinggi daripada melahap para dewa itu. Bahkan bahayanya meningkat secara eksponensial. Namun, dia belum berada pada tahap di mana dia dapat melahap jiwa dewa. Bahkan jika dia berada di alam Sein, apakah itu berarti dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Catatan penciptaan kekacauan. Rekor 4 Dou. 6 urat gelap dan keinginan 6 dewa ditambahkan ke dalam jiwa, dan jiwa langsung tumbuh 60 kali lipat, 600 kali lipat, atau bahkan 60.000 kali lipat. Kedua belah pihak saling melahap satu sama lain, dan serangan serta pertahanan menjadi mudah. Jiwa dan raga Su Tianmu stabil, sedangkan jiwa Sein Naga Biru terus-menerus terkoyak. Kamu telah mencapai level 4. Sekarang giliran Sein Naga Biru yang mengubah ekspresinya dan berteriak ketakutan. Su Tianmu tidak menjawab, dan meningkatkan upayanya untuk melahap Sein Naga Biru. Angin menderu kencang dan jiwa Sein Naga Biru hendak terkoyak. Yin, bagaimana saya bisa menjadi batu loncatan bagi semut? Sang Sein Naga Biru meraung dengan ganas, dan dengan raungan naga, dia berubah menjadi naga di tempat, berputar-putar di udara, membuka mulut naganya, dan terus bersaing dengan Su Tianmu. Yin, namun, semuanya sia-sia. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menghindari nasib ditelan. Yin, dengan raungan naga terakhir, Sein Naga Biru menghilang di lantai 3 dan lenyap sepenuhnya dari dunia. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang bernama Sein Naga Biru di dunia ini. Setelah melahap Sein Naga Azure, cahaya terang melintas di mata Su Tianmu, tetapi jiwa dan badannya menjadi hampir transparan, dan kekuatannya telah habis. Cepatlah tinggalkan pagoda dan kembali ke dirimu sendiri. Dalam sekejap, dia merasakan arus hangat mengalir deras di badannya. Kekuatan Sein Naga Biru telah mencapai badannya. Su Tianmu buru-buru mengarahkan kekuatan ke pembuluh darah gelap yang baru terbuka. Agar garis keturunan naga biru dapat bekerja lebih baik tanpa menghalangi pencapaian hati indah 9 bukaan di masa mendatang, ia membuka urat hitam dekat jantung. Kekuatan Sein Naga Biru berhasil dimasukkan ke dalam pembuluh darah gelap, dan mengalir deras di pembuluh darah gelap bagaikan ombak yang mengamuk. Senyum muncul di bibir Su Tianmu. Pembuluh darah hitam ini seharusnya disebut pembuluh darah naga, bukan? Bisakah kita biarkan darah naga itu berefek sekarang? Itu adalah pertama kalinya dia menelan darah naga, pertama kalinya dia mendapatkannya. Dia melihat ke dalam pembuluh darah yang gelap dan mengekstrak setetes esensi darah dengan sedikit warna hijau dalam warna merah darah. Tetesan saripati darah ini adalah darah pekat dari seluruh naga Azure, dan juga merupakan tetes saripati darah paling pekat yang dipadatkan oleh Santo Naga Azure sepanjang hidupnya. Selama dia memurnikan setetes esensi dan darah ini, dia dapat mencapai fisik naga dan fisik bawaan. Dari segi fisik, binatang-binatang suci itu memiliki keunggulan mutlak. Dibandingkan dengan fisik manusia, mereka bukanlah fisik bawaan, tetapi badan ilahi yang lebih kuat dari fisik bawaan. Badan Dewa Naga,
badan Dewa Phoenix. Namun, Sei Naga Biru hanyalah keturunan dari klan naga, dan seharusnya merupakan gabungan dari klan naga dan ras manusia. Tentu saja, dia tidak dapat dibandingkan dengan klan naga murni. Esensi dan darah yang ditinggalkannya bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk memungkinkan Su Tianmu mencapai badan dewa. Tetapi meskipun itu bukan badan dewa, ia masih lebih kuat daripada sebagian besar bentuk badan bawaan. Ledakan. Tepat saat Su Tianmu mengarahkannya dengan hati-hati, saripati darah naga Azure tidak terkendali dan langsung menciptakan lubang besar di denyut nadi gelap, lalu menghantam jantung. Tidak bagus. Tepat saat Su Tianmu hendak menghentikannya, jantungnya meledak dan dia jatuh ke tanah. Dia merasa tidak berdaya dan bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa hidupnya akan segera berakhir. Setelah mengalami kehancuran seperti itu di makam pedang dan badannya diperkuat 10 kali lipat oleh lautan darah, dia masih tidak bisa menahan esensi darah naga Azure. Apakah begini cara aku akan mati? Tidak, setelah berlatih keras sampai sekarang, bagaimana mungkin aku bisa hancur total dengan ditelan sekaligus? Badan fisik tidak lagi mampu berfungsi dengan baik, jadi jiwa akan mengambil alih kendali. Catatan penciptaan kekacauan. Rekor 4 Do. Kumpulkan keinginan 6 meridian dan langsung tekan esensi dan darah naga Azure. Setelah darah naga Azure meledak melalui jantung, ia mengalir kemana-mana, bertekad untuk melubangi badan Su Tianmu, tetapi fisiknya tidak diperkuat dengan sia-sia, dan mustahil untuk menusuk badan itu menjadi sarang lebah dalam waktu singkat. Hanya dengan cara ini Su Tianmu punya waktu untuk menekannya. Kehendak 6 dewa besar menangkap darah naga Azure di tempat dan menekannya dengan ganas. Kembali, dia mencoba mengendalikan esensi darah Azure Dragon untuk kembali ke Dark Vein, tetapi ketika dia melihat Dark Vein berlubang, dia berhenti. Dark Vein sudah rusak, jadi bagaimana dia bisa menekan esensi darah Azure Dragon? Dan yang terpenting sekarang bukanlah memurnikan esensi dan darah, tetapi menyelamatkan badannya sendiri. Sekarang dia sudah menderita pendarahan internal yang parah. Jika pendarahan terus berlanjut, badan ini akan hancur. Dia tidak ingin memulai lagi. Dia tidak ingin menyia-nyiakan 36 tulang pedang yang telah susah payah diperolehnya, ramuan abadi semu yang telah dibuatnya dengan susah payah, kultivasi yang diperolehnya setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, dan 7 urat nadi gelap. Belum lagi badan ini membawa kekuatan 6 dewa besar, seorang santo, dan beberapa guru surgawi. Bagaimana bisa dibuang begitu saja? Belum lagi dia, kalau ada orang suci datang pun, dia pasti patah hati. Yang lebih penting adalah hati kebijaksanaan 7 apertur, yang merupakan hati Tao bawaan. Bahkan jika Anda mengambil alih badan lain dan berkultivasi lagi, Anda tidak dapat menemukan seseorang dengan hati kebijaksanaan 7 apertur. Bahkan lebih mustahil untuk dilahirkan dengan hati kebijaksanaan 7 apertur setelah reinkarnasi. Basis kultivasiku agak rendah sekarang, jadi apakah batasnya terbatas pada alam Xuanzhen? Itulah akhirnya. Reinkarnasi dan rekonstruksi. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bereinkarnasi dan memulai dari awal sekarang. Namun kini badan fisiknya tidak dapat bergerak dan ia hanya dapat mengandalkan jiwanya untuk mengerahkan kekuatan kayu guna memperbaiki jantungnya dan urat nadi gelapnya yang tertusuk. Proses ini sangat melelahkan dan sulit. Dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritualnya untuk melahap Sein Naga Biru. Dia tidak punya waktu untuk pulih dan harus melakukan banyak hal. Dia benar-benar akan pingsan. Jika begitu sulit untuk mendapatkan kekuatan seorang suci, bagaimana Anda bisa melahap Kaisar Langit di masa mendatang? Setelah banyak usaha, jantung itu akhirnya diperbaiki. Badannya akhirnya bereaksi. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam dan duduk, sudah bersimbah keringat dingin. Perasaan berjalan melewati gerbang neraka tidaklah menyenangkan. Tanpa sempat mengatur napas, ia segera mengeluarkan botol-botol pil dan menelannya satu persatu, pil penyembuhan, pil pemulihan jiwa. Baru ketika ramuan itu mulai berefek, Su Tianmu benar-benar merasa hidup kembali. Itu sungguh terlalu berbahaya saat ini. Senior, meskipun fisikku sudah sangat kuat, tetap saja tidak ada pengaruhnya. Mendengarkan kata-kata pahit Su Tianmu, Kaisar Abadi Gila di Menara Buddha memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak akan ada risiko setelah memperkuat badan. Apakah dia mengatakan hal ini? Tidak, kan? Titik.
Su Tianmu terdiam. Apakah dia tahu bahwa dia hampir mati tadi? Untungnya, dia memiliki kelima elemen. Jika dia tidak memahami kekuatan atribut kayu, dia pasti sudah mati, loh. Jika kamu tidak memperkuat badanmu, kamu akan benar-benar mati. Mendengarkan perkataan Kaisar Abadi Gila, Su Tianmu terdiam. Dan, itu benar-benar masuk akal. Jika fisiknya tidak diperkuat 10 kali lipat oleh lautan darah, esensi darah Azure Dragon pasti akan menghancurkan badannya menjadi berkeping-keping dalam waktu singkat, dan dia akan terbunuh tanpa menunggunya menekannya. Sepertinya sekarang aku hanya bisa menggunakan jiwaku untuk memurnikan saripati darah naga Azure. Untungnya, dia telah berlatih catatan penciptaan kekacauan hingga tingkat keempat. Jika tidak, saat halaman belakangnya terbakar, dia pasti akan menyaksikan dirinya sendiri mati. Terus jalankan catatan penciptaan kekacauan dan gunakan keinginan 6 Dewa Agung untuk memurnikan saripati darah naga Azure. Tidak peduli seberapa kuat esensi darah Azure Dragon, itu hanyalah setetes esensi darah. Di bawah tekanan kehendak 6 dewa besar, tidak peduli seberapa liarnya, itu tidak akan berguna dan akan tersebar sedikit demi sedikit dan menyatu dengan darah mereka sendiri. Kemudian dia menggunakan darahnya sendiri untuk memurnikan saripati dan darah, dan jejak roh naga pun terbangun dalam darah tersebut. Mendesis, Su Tianmu menghirup udara dingin. Dia merasakan darah di badannya mendidih. Itu memang esensi darah ras naga. Itu jauh lebih kuat daripada esensi darah di kolam darah Murong. Ketika dia berlatih di kolam darah Murong, dia merasakan keberadaan esensi dan darah, dan juga merasakan kehendak alam suci, tetapi itu hanyalah setetes esensi dan darah biasa dari alam suci, dan itu telah diencerkan ratusan juta kali. Itu tidak ada bandingannya dengan setetes esensi dan darah naga biru ini. Saat ia terus memurnikan esensi dan darahnya, badannya juga mulai berubah. Tidak hanya tulang dan meridiannya yang sangat kuat, tetapi bahkan permukaan kulitnya mulai tampak seperti hantu sisik naga. Mendesis, Su Tianmu mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah memurnikan sedikit saja esensi darahnya, fisiknya menjadi beberapa kali lebih kuat. Sekarang, setelah hanya menyempurnakan beberapa helai, dia merasa telah terlahir kembali sepenuhnya, dan seluruh badannya menjadi lebih dari 20 kali lebih kuat. Dia bahkan merasakannya di sana, tetapi dia tidak peduli lagi sekarang. Dia fokus pada pemurnian esensi dan darah Azure Dragon. His, 40 kali lebih kuat. Dia hanya memurnikan kurang dari 1/10 esensi darah Azure Dragon, tetapi kekuatan fisiknya telah diperkuat 40 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dia sekarang benar-benar merasa bahwa dia bisa membunuh seseorang di alam surgawi dengan satu pukulan. Tidak, esensi darah naga Azure perlu disempurnakan, dan kondisi fisik lainnya juga harus ditingkatkan. Su Tianmu tiba-tiba terbangun. Sekarang bukan saatnya untuk terobsesi dengan badan naga yang kuat. Badan 5 elemen kecil juga tidak bisa diabaikan. Begitu badan naga benar-benar terbentuk, badan 5 elemen kecil akan menjadi fantasi yang lengkap. Konstitusi 5 elemen minor merupakan fondasi konstitusi 5 elemen mayor. Jika salah satunya hilang, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memiliki konstitusi 5 elemen mayor. Kebugaran fisik bukan tentang kuantitas, tetapi tentang esensi. Namun, jika esensinya berkualitas tinggi, maka semakin banyak semakin baik. Segera gerakkan meridian pedang dan kembangkan fisik Gengjin kecil terlebih dahulu. Dentang, suara pedang terhunus terdengar, aura metalik memenuhi udara, dan bahkan badannya bersinar dengan cahaya kemasan. Fisik Gengjin kecil, mulailah meraih kesuksesan. Masih terlalu lambat. Pada saat kritis ini, waktu lebih penting daripada kehidupan. Demi menghemat waktu, Su Tianmu mengeluarkan Gengjin dan bergegas menuju fisik Gengjin kecil. Setelah beberapa saat, dia benar-benar berubah menjadi manusia emas, dan kekuatan emasnya hampir memotiong penghalang itu menjadi berkeping-keping. Fisik Xiao Gengjin sudah jadi. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam, dengan cepat menekan fisik Xiao Gengjinnya, lalu memobilisasi urat-urat air. 3000 air lemah langsung mengalir deras di badannya. Baik api langit dan bumi maupun air lemah merupakan alat ajaib untuk mencapai konstitusi 5 elemen kecil. Tak lama kemudian, riak-riak muncul di badan Su Tianmu, dan udara di sekitarnya menjadi lembab. Tak lama kemudian, air bahkan menetes dari udara.
Setiap inci kulit di badannya montiok dan lembut, bahkan lebih lembut daripada kulit bayi. Jika Anda menekannya dengan ringan, Anda akan menemukan bahwa Sutianmu seperti bola air saat ini, dan seluruh badannya telah berubah menjadi air. Xiao Kui memiliki tipe badan air. Selesai. Api langit dan bumi, keluarlah. Berikutnya adalah fisik api Xiao Li, yang memobilisasi api langit dan bumi, dan nyala api yang berkobar menyala di badan. Air yang baru saja mengembun langsung menguap, udara lembab menjadi kering, dan akibat kekurangan air di dasar danau, tanaman langsung layu dan tanah retak. Sutianmu membuka matanya, dan amarahnya yang membara berubah menjadi kenyataan. Dua api menyembur keluar dari matanya, dan penghalang itu hampir terbakar. Konstitusi api kecil, oke. Berikutnya, konstitusi bumi Xiao Wu. Setelah menyimpan konstitusi api Xiao Li, Sutianmu mengerahkan semua kekuatan di urat bumi, dipadukan dengan kekuatan Saripati dan darah naga Azure, dan berlari cepat menuju konstitusi bumi Wu. Setelah beberapa saat, pasir kuning muncul di sekitar Sutianmu. Pasir itu semakin banyak dan perlahan berputar di sekelilingnya. Tak lama kemudian badannya berubah menjadi kaki dan warnanya terus menyebar ke seluruh badannya hingga dia benar-benar berubah menjadi penduduk asli. Kalau saja benih itu jatuh padanya saat ini, benih itu pasti akan tumbuh dan bahkan berbuah. Konstitusi bumi kecil, sukses. Ambil kembali seluruh kekuatan urat bumi, kerahkan seluruh kekuatan urat kayu, dan gabungkan dengan Saripati dan darah naga biru untuk berlari cepat menuju fisik Xiao Yimu. Dari 5 elemen konstitusi yang paling mudah dicapai adalah konstitusi kayu Xiao Yi. Naga biru pada dasarnya adalah kayu, dan hukum kayu memiliki kekuatan yang melimpah, jadi mencapai konstitusi kayu Xiao Yi adalah hal yang wajar. Seluruh badan Sutianmu segera berubah menjadi hijau. Tanaman merambat tumbuh darinya, membungkusnya lapis demi lapis. Setelah dia dibungkus dengan erat, bunga-bunga kecil yang indah dengan berbagai warna tumbuh dari celah-celah tanaman merambat, menciptakan pemandangan yang hidup. Konstitusi kayu Xiao Yi, sukses. Konstitusi 5 elemen kecil, semuanya tercapai. Baru pada saat itulah Sutianmu menghela napas lega. Dengan badan naga dan badan 5 elemen kecil, badannya sekarang sangat kuat. Membunuh makhluk surgawi dengan satu pukulan bukanlah hal yang berlebihan. Manfaat dari konstitusi bawaan ditambah konstitusi 5 elemen minor lebih dari itu. Di masa depan, ketika Anda berlatih dan menghadapi berbagai bahaya, Anda akan ditolong oleh dewa. Dia juga memiliki fisik ke-6 yang diperoleh badan emas yang dapat menangkal semua racun. Akan tetapi, meski telah berupaya sekuat tenaga selama ini, saya masih kurang sedikit dari bentuk fisik bawaan, dan tampaknya mencapai badan racun alami masih jauh dari kata sempurna. Namun sekarang dia telah mengembangkan badan 5 elemen kecil, dan akan segera mengembangkan badan klan naga. Dia tidak lagi memiliki keinginan besar untuk badan racun Tianjue. Jika ada kesempatan untuk mencapainya, itu akan menjadi bonus. Jika dia tidak dapat mencapainya, itu tidak masalah. Teruslah berkonsentrasi pada pemurnian Saripati darah Azure Dragon, dan kekuatan fisikmu akan terus meningkat pesat. 80 kali. Mencapai fisik 5 elemen minor meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak 30 kali lipat, dan memurnikan esensi darahnya meningkatkannya sebanyak 30 kali lipat lagi. Sekarang total peningkatannya menjadi 80 kali lipat. Efeknya 8 kali lebih kuat daripada berlatih di kolam darah murong. Namun, itu belum semuanya. 100 kali lebih banyak. 150 kali. 180 kali. Merasa kekuatan fisiknya makin lama makin kuat, Sutianmu menjadi luar biasa gembira, saking gembiranya sampai seluruh badannya gemetar. 200 kali tidaklah cukup. Awalnya, dia memperkirakan kekuatan fisiknya akan berhenti pada 200 kali, tetapi dilihat dari kemajuan saat ini, dia mungkin tidak akan berhenti pada 300 kali. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Murong Sueci telah berkultivasi sedemikian rupa sebelumnya sehingga ia dapat mengalahkan orang-orang biasa di alam manusia surgawi tingkat pertama hanya dengan fisiknya. Sekarang kekuatannya telah meningkat 200 kali lipat, kemungkinan besar ia dapat mengalahkan orang-orang biasa di alam manusia surgawi tingkat kelima tanpa masalah. 300 kali, setidaknya cukup untuk mengalahkan mereka yang berada di tahap akhir alam surga dan manusia. Sekalipun dengan asumsi lawannya hanya manusia surgawi biasa dengan fisik biasa saja, namun tetap saja kekuatannya sangat mengerikan.
200 kali lebih banyak. 250 kali. 250. 280 kali. 300 kali. Di samping itu, Su Tianmu sangat terkejut melihat masih ada esensi darah naga. Irama ini tidak dapat dihentikan bahkan 300 kali. Sejak saya ditelantarkan dan diperbaiki sampai sekarang, saya belum pernah merasakan peningkatan yang begitu menyegarkan, apalagi lompatan yang begitu besar. Dibandingkan dengan peningkatan ratusan kali lipat, mencapai 8 alam dalam satu hari di Gunung Pedang dan Laut Api bukanlah apa-apa. 301, 302, 360. Yin, Su Tianmu sangat gembira hingga mengeluarkan raungan naga. Esensi darah naga biru telah sepenuhnya dimurnikan, dan fisiknya diperkuat 360 kali lipat. Memikirkan rasa sakit dan siksaan yang dialami oleh Sein naga biru tertelan, rasanya semua itu sepadan. Dia membuka matanya dan menatap dirinya sendiri, senyum di wajahnya membeku, lalu berubah menjadi keterkejutan. Pada saat ini, badannya dipenuhi tato sisik naga, dan seluruh area di bawah lehernya ditutupi dengan pola sisik naga. Artinya dia sudah setengah naga dan menjadi bagian dari klan naga. Dia berdiri dan mengagumi pola sisik naga di badannya, kegembiraan kembali muncul di matanya. Dia sekarang ingin mencoba dan ingin menemukan makhluk surgawi untuk berlatih, untuk merasakan bagaimana rasanya meledakkan makhluk surgawi dengan satu pukulan. Namun sebelum itu, dia masih harus menerobos alam manusia surgawi terlebih dahulu. Ledakan, badannya sedikit bergetar, dan dia berhasil menembus alam manusia surgawi secara alami, menyebabkan penghalang bergetar terus-menerus. Nyaman, Su Tianmu memutar lehernya dan mencapai 6 kondisi fisik sekaligus, dan menerobos alam. Tidak ada yang lebih nyaman daripada ini. Saya benar-benar ingin menemukan seseorang untuk bersaing. Dia kini ingin sekali memamerkan keahliannya dan benar-benar ingin menemukan seseorang di alam surgawi untuk berlatih bersama. Melihat cincin penyimpanan itu bersinar, dia menggosoknya dan mengeluarkan selembar pesan giok. Anak itu lagi. Melihat bahwa itu adalah pesan lain dari Cai Bin, Su Tianmu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia memintanya untuk pergi ke Qin Tianzong untuk bermain lagi dan lagi, tetapi apakah dia pikir dia begitu bebas? Sekarang semua tujuan kultivasi telah tercapai, saya tampaknya memiliki waktu luang. Dia mencabut penghalang dan terbang menuju Sekte Qin Tian. Junrou, aku datang. Desir, kutu kupret, anak ini. Hahaha, anak ini akhirnya punya rasa kemanusiaan. Di Sekte Qin Tian, Cai Bin melompat kegirangan saat menerima balasan Su Tianmu. Dia tertawa dan memarahi Su Tianmu karena bersikap tidak manusiawi dan butuh waktu lama untuk datang. Ledakan. Lalu dia bergegas keluar dan menghancurkan pintu loteng hingga berkeping-keping. Pintu, susah sekali ya untuk membukanya. Kakak Cai. Beberapa teman baik Cai Bin bergegas datang dan melihat Cai Bin keluar dari loteng. Mereka terkejut dan bahkan lebih terkejut lagi melihat Cai Bin sangat bahagia. Kakak Cai, akhirnya kamu memutuskan untuk keluar. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Cai Bin tak kuasa menahan senyum. Pria tak manusiawi itu akhirnya datang, tentu saja aku senang. Pria tidak manusiawi yang mana? Saudara Cai, hari ini adalah hari penobatan Sang Santo. Anda tidak boleh melewatkannya. Beberapa dari mereka langsung mengabaikannya dan dengan cepat memberitahu Cai Bin bahwa hari ini adalah hari besar. Penobatan orang suci. Dia tidak tertarik pada orang suci manapun. Saya menyadari ada yang salah saat saya pergi. Apakah ada orang suci yang baru saja dimahkotai? Orang suci yang mana? Ji Xiyun. Ji Xiyun sebelumnya telah menjadi kandidat orang suci, dan dia mungkin satu-satunya yang dapat secara resmi dinobatkan sebagai orang suci. Dia masih jauh dari dinobatkan sebagai orang suci. Beberapa orang menggelengkan kepala, dan seorang berkata, orang yang akan dinobatkan kali ini adalah orang suci Huang Junru. Apa? Dia? Cai Bin terkejut. Dia memikirkan semua orang yang mungkin, tetapi dia tidak menyangka itu adalah Huang Junru. Dia sudah gila. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai manusia, kan? Bagaimana dia bisa dinobatkan sebagai orang suci? Huang Junru adalah mesin pembunuh yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Dia membunuh siapapun yang dia lihat. Bahkan orang di alam Fatian Siang didapat dibunuh dengan satu pedang.
Jika mereka tidak memiliki kultivator, seluruh sekte akan dibantai oleh Huang Junru. Mereka benar-benar membiarkannya dinobatkan sebagai orang suci. Apakah sekte itu gila? Kakak senior Chai, kapan kamu mendapat berita ini? Beberapa orang menatap Chai Bin dalam diam. Dia benar-benar tidak menyadari dunia luar dan fokus pada kultivasi, bukan? Kakak senior Huang sudah lama sadar. Sekte ini sudah mengujinya selama lebih dari 3 tahun dan tidak ada yang salah dengannya. Hanya saja kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, tetapi dia masih sangat kuat. Bahkan leluhurnya memberinya penilaian yang sangat tinggi. Mata Chai Bin membelalak kaget. Apakah mesin pembunuh seperti itu bisa diselamatkan? Apakah kekuatannya berkurang karena menjadi lebih kuat saat berubah menjadi jahat dan lebih lemah saat berubah menjadi putih? Siapa yang menyelamatkan kakak senior Huang? Mengingat catatan buruk Huang Junru sebelumnya, tidak peduli seberapa sombongnya dia harus memanggilnya kakak senior. Aku tidak tahu. Itu seharusnya leluhur. Beberapa orang ragu untuk berbicara. Tidak mungkin sekte Qintian akan mengakui bahwa orang yang menyelamatkan Huang Junru hanyalah seorang pria dari Huangjiang. Jika mereka mengakuinya, bukankah itu sama saja dengan mengakui bahwa mereka, sekte papan atas, bahkan tidak sebaik orang desa? Terlebih lagi, Su Tianmu adalah orang yang biasa-biasa saja dengan usia tulang yang tinggi, jadi semakin mustahil bagi mereka untuk mengakuinya. Kaisar Qin Tianzong tidak hanya tidak mengakuinya, dia juga meminta Ji Xiyun untuk tutup mulut dan tidak membiarkannya menyebarkan berita itu. Chai Bin mengangguk pelan. Selain leluhur, dia takut tidak ada orang lain. Tidak hanya itu, kakak senior Chai, kudengar ada seseorang yang datang melamar kita dan ingin menikahi kakak senior Huang. Kudengar namanya Anren. Apa kau pernah mendengar tentang Anren? Anren, hati Chai Bin tergerak, lalu ia menjadi sulit bernapas. Ia biasa mengguncang seluruh dunia Tianjiang, tetapi ia masih menjadi bayangan bagi banyak orang. Bukankah Anren adalah putra suci sekte Lingqiao? Mengapa dia datang ke sini untuk melamar? Kurasa sekte Lingqiao lah yang bekerja sama dengan kita. Lagi pula, dengan munculnya Changlan yang kutu kupret itu, kekuatan mana di Tianjiang yang tidak akan panik? Chai Bin mengangguk tanpa suara. Kecepatan perluasan menara Changlan benar-benar mengerikan. Skala wilayahnya tidak kalah dengan kekuatan utama mereka. Ditambah dengan penjahat Changlan, dia hampir menghancurkan sekte Tianluo dengan satu gerakan, dan bahkan keturunan kuno sedikit takut padanya. Ada alasan lain. Anren dan kakak senior Huang sama-sama berasal dari Huangjiang. Mereka memiliki hubungan yang baik. Jika dua orang yang telah berjalan jauh dari Huangjiang ke Tianjiang dapat mencapai pernikahan, itu pasti akan menjadi kisah yang indah. Chai Bin mengangguk lagi tanpa suara. Itu benar, hanya sedikit orang dari Huangjiang yang bergegas ke Tianjiang, dan bahkan lebih sedikit lagi yang dapat membuat perbedaan di Tianjiang. Bahkan lebih sedikit lagi yang dapat menjadi jenius terbaik di Tianjiang. Jika Anren dan Huang Junru dapat berhasil, itu pasti akan menjadi cerita yang akan diwariskan turun-temurun. Mereka berdua berasal dari Huangjiang, jadi Su Tianmu jelas lebih cocok. Dia mengerutkan bibirnya tanpa suara. Dia merasa bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan antara Anren dan Su Tianmu. 28 tulang pedang saja sudah merupakan prestasi yang tidak akan pernah bisa dilampaui Anren seumur hidupnya. Lupakan saja, kalian pergi saja. Dia lalu melambaikan tangannya, terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak. Bahkan jika Huang Junru dinobatkan sebagai orang suci, dia tetap tidak tertarik. Dia hanya ingin melihat Su Tianmu sekarang. Hai, kakak Chai. Siapakah yang ingin segera ditemui saudara Chai? Itu tidak manusiawi, mereka benar-benar tidak tahu siapa yang mereka gambarkan. Tidak mungkin dia, kan? Su Tianmu datang. Setelah beberapa saat, beberapa orang bereaksi dan menoleh ke arah tempat Chai Bin pergi. Apakah orang kutu kupret itu yang memperoleh 28 tulang pedang? Ayo kita periksa juga. Berjalan. Dalam sekejap, mereka merasa bahwa penobatan Sang Santo tidaklah penting. Melewatkan penobatan itu sama saja dengan melewatkan upacara besar. Bagaimanapun, Huang Junru masih berada di sekte, dan mereka bisa bertemu kapan saja. Bahkan jika Anren melamarnya, mereka harus bertunangan terlebih dahulu sebelum bisa menikah. Tidak mungkin itu terjadi dalam waktu dekat. Namun,
Jika Sutianmu melewatkannya, dia tidak akan tahu apakah dia akan bertemu dengannya lagi di masa mendatang. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa orang bergegas menuju gerbang gunung dan melihat Cai Bin sedang melihat ke kejauhan. Mereka tidak dapat menahan tawa. Kakak senior Cai hampir seperti batu yang menunggu suami. Jika kamu tidak tahu, kamu mungkin mengira kakak senior Cai punya kekasih. Cai Bin memutar matanya mendengar ejekan beberapa orang dan terus menatap ke kejauhan dengan penuh berharap Sutianmu muncul di hadapannya. Setelah menunggu selama 1/4 jam, akhirnya dia merasakan napas yang dikenalnya, dan orang yang dipikirkannya akhirnya muncul di hadapannya. Hahaha, ini dia, desir. Hei, kakak Cai, bersikaplah lebih pendiam. Melihat Cai Bin tertawa dan bergegas menyambutnya dengan tidak sabar, orang-orang itu buru-buru berteriak, bahkan jika itu menikahi seorang wanita muda, kamu tidak akan begitu tidak sabar, kan? Bagaimanapun juga, kau seorang jenius dari sekte besar, tidak bisakah kau bersikap sedikit sopan? Desir, kakak Su, kakak Cai. Melihat Cai Bin bergegas mendekat, Sutianmu berhenti dan mengepalkan tinjunya sambil tersenyum. Hahaha, wah, kau membuatku menunggu lama sekali. Cai Bin tertawa dan menghampiri Sutianmu untuk memeluknya. Sutianmu tersenyum dan menepuk punggungnya. Mereka telah mengalami kesulitan bersama di makam pedang, dan mereka masih mempunyai perasaan satu sama lain di saat-saat sulit. Beberapa orang yang mengikutinya hanya mengerutkan bibir saat melihatnya. Sungguh menjijaikan hingga mereka mulai bertanya-tanya apakah selera Cai Bin telah berubah. Kakak Cai, siapakah mereka? Melihat Cai Bin masih belum melepaskannya dan ada orang yang memperhatikan, Sutianmu segera mendorongnya. Tidak apa-apa memeluknya sebentar, tetapi tidak ada gunanya terus memeluknya. Cai Bin juga menyadari bahwa dia terlalu bersemangat. Dia tersenyum canggung dan mengangkat tangannya untuk memperkenalkan mereka kepada Sutianmu. Mereka semua adalah murid sekte saya dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan saya. Orang-orang itu semua membungkuk kepada Sutianmu dengan ramah, tetapi kemudian mereka tercengang. Apa yang terjadi selanjutnya? Terus perkenalkan mereka. Apakah mereka tidak pantas diberi nama? Jangan khawatir tentang mereka. Ayo, aku akan menunjukkan kepadamu pemandangan sekteku. Cai Bin merangkul Sutianmu dan memasuki sekte, meninggalkan orang-orang itu. Hei, kamu, halo? Ada orang di sini, ada orang. Abaikan saja mereka seperti itu. Tentu saja, Anda pernah melihatnya. Kakak Cai. Beberapa orang begitu marah sehingga mereka bergegas maju untuk menghentikan Sutianmu dan pria lainnya, sambil melotot marah ke arah Cai Bin. Kenapa matamu terbuka lebar? Apa kau ingin memakanku? Beberapa orang menatap Cai Bin dalam diam. Sejak mereka mendengarmu berbicara tentang Sutianmu, mereka sudah memikirkannya begitu lama. Dia bahkan keluar bersamamu untuk menyambutnya. Tidak bisakah kau memuaskan rasa ingin tahu mereka? Kakak Su, ku dengar dari kakak senior Cai bahwa kau telah mencapai 28 tulang pedang. Salah satu dari mereka mengepalkan tinjunya dan langsung menghadapi Sutianmu. Cai Bin melotot marah saat mendengar ini. Apa kau akan mengkhianatinya begitu saja? Sutianmu menatap Cai Bin tanpa berkata apa-apa. Dia benar-benar tukang bicara. Dia berharap kamu akan merahasiakannya, tetapi kamu mengkhianatinya. Saudara Cai, sudah berapa banyak orang yang kau ceritakan hal ini? Ah, ini. Cai Bin membuka mulutnya dengan canggung, sambil melihat sekeliling. Yah, aku baru saja memberitahu mereka. Aku benar-benar tidak memberitahu siapapun. Jangan khawatir. Hah, Sutianmu mensibir. Apa kau percaya padaku? Jika aku dapat mempercayaimu, maka hanya sedikit orang di dunia ini yang tidak dapat aku percaya. Mulutmu besar sekali, aku khawatir teman-temanmu juga besar mulut. Melihat raut wajah Sutianmu yang tidak terlihat baik, yang lain pun buru-buru meyakinkannya. Kakak Su, kakak senior Cai sudah memberitahu kami beberapa orang tentang hal itu, dan dia tidak pernah mengungkapkan sepatah kata pun kepada orang lain. Kami tidak pernah membocorkan sepatah kata pun kepada siapapun, Anda dapat yakin tentang itu. Melihat sikap tulus mereka, Sutianmu mengangguk dan tidak menanyakan masalah itu lebih jauh. Jadi, kamu telah mencapai 28 tulang pedang, kan? Di bawah tatapan penuh harap dari beberapa orang, Sutianmu mengangguk, dan beberapa orang langsung menjadi bersemangat. Bisakah Anda menunjukkannya kepada kami?
Kami tidak punya niat lain, kami hanya ingin melihatnya sendiri. Kami baru mendengar tentang 28 tulang pedang. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentangnya? Su Tianmu tertegun dan menoleh ke arah Cai Bin. Haruskah dia menunjukkannya? Cai Bin hanya menatapmu dengan matanya dan hidungmu dengan hidungnya. Bukan urusannya apakah kamu harus menunjukkannya atau tidak. Tapi lebih baik menunjukkannya, kalau tidak, kalau kau pergi, aku takut orang-orang ini akan mencekiknya sampai mati. Su Tianmu kembali terdiam. Menghadapi tatapan mata beberapa orang yang bersemangat, dia hanya bisa mengangguk dan setuju. Dentang, medan pedang dipamerkan, dengan luas setengah meter, dan itu biasa-biasa saja. Beberapa orang menatap medan pedang Su Tianmu dengan takjub, dan kemudian mereka terkejut, mengapa mereka tidak bisa merasakan apapun. Kakak Su, kau tidak memancarkan kekuatanmu. Kemudian mereka menyadari bahwa Su Tianmu tidak memperlihatkan kekuatannya, jika tidak, bahkan kekuatan pedang kekaisaran akan terasa dengan jelas. Di sini banyak sekali orangnya, jadi ini tidak perlu. Su Tianmu melihat sekelilingnya dan melihat semakin banyak orang yang memasuki sekte Qintian, maka ia memilih untuk tidak menonjolkan diri. Beberapa orang melihat sekeliling dan ekspresi mereka menjadi serius. Yah, tidak akan berhasil jika terlalu banyak orang yang menonton. Kalau begitu, mari kita pergi ke sisi yang lain. Melihat beberapa orang berbalik dan pergi, Su Tianmu tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Cai Bin menghampiri dengan penuh harap, karena ia juga ingin melihat kekuatan 28 tulang pedang milik Su Tianmu. Meskipun dia telah melihatnya di makam pedang, Su Tianmu belum mencapai medan pedang pada saat itu. Dia sangat menantikan kekuatan medan pedang tingkat 28. Desir, setelah terbang ribuan mil jauhnya, mereka berhenti di suatu tempat yang bukan merupakan jalan yang wajib dilalui. Kakak Su, bisakah kau tunjukkan kekuatanmu sekarang? Tidak perlu. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan menolak. Serang saja aku dengan medan pedang. Anda tidak dapat merasakan kekuatan apapun yang dipancarkannya, jadi sebaiknya Anda menyerangnya secara langsung dan mengalaminya sendiri. Tidak apa-apa, beberapa orang merasa sedikit malu. Mereka pasti ingin menyerang Su Tianmu secara langsung, tetapi mereka merasa bahwa ini tidak sopan. Melihat Su Tianmu mengangguk, beberapa orang langsung bersemangat untuk mencoba dan memamerkan keterampilan pedang mereka. Bidang pedang mereka pada dasarnya lebih dari setengah zang lebarnya, dan beberapa lebih dari 10 zang lebarnya. Kakak Su, bolehkah aku juga? Baiklah. Su Tianmu berkata langsung, kamu benar-benar tidak tahu malu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Cai Bin segera menjadi bersemangat dan mengeluarkan pedangnya. Kakak Su, apakah kamu siap? Su Tianmu mengangguk. Dia sudah siap dan meminta mereka untuk segera datang. Hanya dengan melihat Cai Bin dan yang lainnya dengan mata gembira, dia merasa ada yang tidak beres. Itu membuatnya merasa bahwa mereka tidak sedang bertanding dalam kendo, tetapi lebih seperti menjual seks di rumah bordil, di mana siapapun yang punya uang bisa berhubungan seks. Saya mengambil tindakan. Tunggu sebentar. Melihat Cai Bin menyerang lebih dulu, Su Tianmu buru-buru mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Cai Bin menginjak rem mendadak dan menatap Su Tianmu dengan bingung. Apa maksudnya ini? Jangan mengerjakannya satu persatu, kerjakan semuanya sekaligus. Ah, apakah ini baik-baik saja? Totalnya ada 5, dan medan pedangmu hanya sepanjang setengah meter. Jika mereka semua datang satu persatu, aku khawatir kamu tidak akan mampu mengatasinya, jadi mengapa membiarkan mereka berkumpul? Su Tianmu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kalian semua bersikeras melihat medan pedangnya, dan kalian masih malu saat ini. Ini seperti pergi ke kutu kupret. Anda menghabiskan uang, masuk ke kamar dan mulai menanggalkan pakaian, tetapi Anda merasa malu. Celakanya, rumah bordil dan kutu kupret apa? Dia hanya ingin Cai Bin dan yang lainnya memperluas wawasan mereka. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama. Medan pedang di lantai 28 pasti sangat kuat. Mereka akan baik-baik saja jika mereka menyerang bersama. Cai Bin dan kelima orangnya berteriak dan menyerbu ke arah Su Tianmu, mengepung dan menyerangnya dari segala sisi. Ding ding ding. 5 bidang pedang langsung terjerat dengan bidang pedang Su Tianmu. Suara pertempuran yang sengit membuat kulit kepala orang mati rasa. Lapangan pedang di lantai 28 memang kuat.
Melihat tak seorang pun dari mereka berlima mampu mematahkan medan pedang Su Tianmu, Cai Bin dan keempat orang lainnya pun merasa takjub. Dia bahkan tidak melawan, hanya bertahan seperti ini. Ini benar-benar merendahkan kita. Cai Bin dan keempat orang lainnya merasa tidak senang. Mereka mengakui bahwa medan pedangmu yang setinggi 28 lantai itu sangat kuat, tetapi tidak perlu meremehkan mereka seperti itu. Jadi hari ini mereka harus menerobos medan pedang legendaris setinggi 28 lantai. Ding ding ding. Di tengah pertarungan pedang yang terus-menerus, Cai Bin dan keempat orang lainnya adalah yang pertama kali tampak kebingungan dan kelelahan. Kenapa dia begitu keras? Jangankan menerobosnya, kita berlima setidaknya harus bisa merobohkan sudutnya, kan? Apakah arena pedang di lantai 28 benar-benar sekuat ini? Kelima orang itu tidak dapat menerimanya. Mereka bukanlah orang-orang yang bodoh dan dapat menerima bahwa medan pedang di lantai 28 itu kuat, tetapi mereka tidak dapat menerima perasaan bahwa mereka tidak dapat digoyahkan sama sekali. Ding ding ding. Ledakan. Kemudian mereka menemukan bahwa tidak mampu menggoyahkan Su Tianmu bukanlah batasnya. Ketika mereka menemukan bahwa medan pedang mereka tidak stabil, mereka sangat terkejut hingga hampir berteriak. Ketika mendengar suara pedang yang hancur, hati kelima orang itu hancur total. Pah pah pah. Melihat medan pedang mereka hancur satu demi satu, Cai Bin dan keempat orang lainnya merasa hati mereka hendak hancur. Setelah mundur beberapa kaki, mereka semua layu saat melihat medan pedang Su Tianmu masih sekokoh batu. Mereka sudah punya firasat saat medan pedang orang pertama itu hancur, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa medan pedang 5 orang ternyata bisa hancur semudah itu. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa menerimanya sama sekali. Apakah arena pedang di lantai 28 benar-benar sekuat ini? Tidak apa-apa jika mereka tidak bisa menggoyahkannya, tapi bahkan medan pedang kita telah hancur. Cai Bin dan keempat orang lainnya mengaku sebagai orang jenius, dan mereka memang jenius. Mereka jenius dalam segala hal. Namun, di hadapan Su Tianmu, mereka kalah telak. Sungguh jenius. Mereka seperti semut di depan Su Tianmu. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah merasa tidak berdaya dan tidak berarti seperti sekarang. Kakak Su, aku terlalu percaya diri. Setelah beberapa saat, Cai Bin menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Dia sudah melihat bagaimana Su Tianmu membelah medan pedang dengan satu pedang, dan dia masih ingin menantang Su Tianmu. Baru sekarang dia menyadari betapa konyolnya delusinya. Tetapi saudara Su, medan pedangmu jelas tidak sesederhana lantai 28, kan? Su Tianmu ragu sejenak lalu mengangguk. Itu berbeda. Cai Bin menghela napas lega dan senyum muncul di wajahnya. Terlepas dari apakah Su Tianmu menghiburnya atau tidak, dia merasa lebih baik setelah mendengar kata-kata ini. Namun, tidak mudah bagi teman-teman baiknya untuk menerimanya. Mereka semua merasa sangat kesal. Mereka pernah mendengar dari Cai Bin tentang betapa hebatnya Su Tianmu sebelumnya, tetapi sekarang dia mudah dihancurkan. Mungkin butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Kakak Cai, apakah ini baik-baik saja? Baru pada saat itulah Cai Bin teringat akan tujuan meminta Su Tianmu untuk datang. Dia segera menahan ekspresinya, memaksakan senyum dan berkata, "Lihat, aku hampir lupa tentang bisnis. Ayo masuk ke sekte dulu." Dia mendapatkan kembali semangatnya, melingkarkan lengannya di bahu Su Tianmu dan membimbingnya masuk ke dalam sekte. Orang-orang itu menatap Su Tianmu dengan ekspresi rumit. Jenius sekte teratas itu hancur begitu parah sehingga mereka mulai meragukan hidup mereka. Dia kuat dalam ilmu pedang, tapi kami juga tidak lemah dalam aspek lainnya. Setelah beberapa saat, mereka menarik napas dalam-dalam dan mulai menghibur diri. Ya, usia tulangnya pasti sudah lebih dari 300 tahun sekarang. Di usia tulang kita ini, kita sudah berada di alam hukuman surgawi. Aku berhasil menembus alam hukuman surgawi saat aku berusia 200 tahun. Dia pasti berada di alam manusia surgawi saat ini, kan? Saat aku menerobos alam manusia surgawi, aku mengembangkan dua kualitas fisik yang jauh melampaui manusia biasa. Kami tidak sebaik dia dalam ilmu pedang, tapi dalam praktik, mereka jauh lebih rendah dari kami. Memikirkan hal ini, kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Senyum mulai muncul di wajah mereka, dan mereka menjadi rileks dan mengikuti. Hah, klanmu cukup bersemangat hari ini.
Su Tianmu memasuki Sekte Qintian dan terkejut melihat lampu dan dekorasi di mana-mana dan suasana yang semarak. Saudara Su, Anda datang di waktu yang tepat. Hari ini adalah hari penobatan orang suci dari sekte kita. Apakah Anda ingin ikut bersenang-senang? Penobatan orang suci. Su Tianmu ragu sejenak dan hendak menyatakan bahwa dia tidak tertarik, tetapi Cai Bin menariknya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ayo pergi. Mungkin belum dimulai. Ayo kita lihat dulu. Diseret paksa oleh Cai Bin, Su Tianmu tidak punya pilihan selain mengikuti dan melihat. Su Tianmu. Su Tianmu. Sebelum mereka sampai di aula sekte, mereka ditemukan oleh tim sekte. Ketika mereka melihat Su Tianmu, mereka berseru tak percaya. Cai Bin menatapnya dengan bingung. Apakah dia dikenali begitu cepat? Setelah melihat lebih dekat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Orang-orang dari sekte Cao Tian. Tidak bagus. Tindakan Su Tianmu sebelumnya dapat dikatakan sebagai pengkhianatan. Meskipun itu bukan pengkhianatan, itu didefinisikan sebagai pengkhianatan oleh mereka yang berada di sekte Cao Tian. Jika Su Tianmu bertemu dengan seseorang dari sekte Cao Tian saat ini, dia pasti tidak akan mengalami kesulitan. Su Tianmu memandang orang-orang dari sekte Cao Tian dan segera melihat beberapa kenalan lama. Tetua Agung ke-13, Zuoning. Dia tidak hanya bertemu dengan Tetua Agung ke-13 yang ingin menggunakan sisa jiwanya untuk merebut warisannya saat dia berada di sekte Cao Tian, dia juga bertemu dengan kakak laki-laki Gu Guanlin, Zuoning. Tim yang menghadiri upacara penobatan orang suci dipimpin oleh Tetua Tertinggi ke-13. Jika dipimpin oleh Tetua Tertinggi Dexuan, pasti akan ada lebih sedikit masalah. Dasar pengkhianat, apa yang kau lakukan di sini? Zuoning melompat kegirangan saat melihat Su Tianmu. Dia telah berlatih dan memurnikan pil dengan sangat keras selama bertahun-tahun, takut tidak akan bisa membunuh Su Tianmu untuk membalas dendam pada adik laki-lakinya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Kalau begitu dia tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Tetua Agung ke-13, pengkhianat seperti itu harus dihukum berat. Tetua Agung ke-13 menatap Su Tianmu dengan tatapan dingin. Su Tianmu telah menghancurkan jiwanya yang tersisa dan memberinya banyak kesengsaraan. Sekarang setelah dia akhirnya menangkap Su Tianmu, dia tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Su Tianmu, karena kamu telah mengkhianati sekte, kamu harus tinggal di Menara Changlan dengan patuh. Sekarang kembalilah ke sekte bersamaku untuk diadili. Raut wajah Cai Bin tiba-tiba berubah. Dia hanya mengundang Su Tianmu dengan niat baik, tetapi dia tidak menyangka akan membawa masalah besar bagi Su Tianmu. Kakak Su, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Statusnya di sekte Qintian tidak rendah, dan dia pasti bisa membantu Su Tianmu memecahkan masalah ini, dan dia harus menyelesaikannya. Tetua Agung ke-13, kau harus mengerti dengan jelas bahwa ini adalah sekte Qintian, bukan sekte Cao Tianmu. Cai Bin kembali bersikap arogan dan berteriak dingin pada Tetua Agung ke-13. Di sekte Qintianku, bukan giliranmu untuk menangkap orang. Su Tianmu adalah sahabat baikku, Cai Bin. Jika Tetua Agung ke-13 bersedia memberiku sedikit muka, aku, Cai Bin, akan mengingat kebaikan ini dan pasti akan membalas budimu dengan baik di masa depan. Jika kamu tidak memberikan wajah ini, tak seorang pun akan terlihat baik. Tetua Agung ke-13 dan Zuoning mengerutkan kening saat melihat Cai Bin. Cai Bin sangat terkenal di Tianjiang. Dia adalah putra suci yang dipersiapkan dari sekte Qintian. Dengan sedikit usaha, dia bisa menjadi putra suci yang sebenarnya. Mereka benar-benar harus memberinya muka. Tetapi jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk menangkap Su Tianmu di lain waktu. Terutama karena kecepatan pembangunan gedung Changlan terlalu cepat dan terlalu mengerikan. Jika mereka mencoba melindungi Su Tianmu saat itu, mereka tidak akan punya kesempatan sama sekali. Bagaimana hubungannya dengan Cai Bin? Ini agak merepotkan. Sebenarnya, mereka dapat memilih untuk memberi muka kepada Cai Bin atau tidak, tetapi mereka sekarang berpartisipasi dalam upacara penobatan gadis suci sekte Qintian, dan mereka tidak dapat menolak untuk memberi muka kepada sekte Qintian. Tepat ketika mereka tampak muram dan tidak tahu harus berbuat apa, sekelompok orang terbang ke arah mereka, dan seorang pria tampan berpakaian putih sangat menarik perhatian. Ketika semua orang di sekte Cao Tian melihat pria berpakaian putih itu, wajah mereka berubah. An Ren, untuk apa dia datang ke sini?
Melihat bahwa itu adalah Anren, bahkan Tetua Agung ke-13 tidak dapat menahan rasa takut di matanya. Setiap sekte memiliki banyak putra suci dan putri suci, tetapi Anren ini berbeda. Dia adalah satu-satunya putra suci yang naik dari Huangjiang. Di usianya yang masih muda, dia sudah menjadi orang yang kuat di tingkat hukum langit dan bumi. Di sekte Lingqiao, dia melampaui orang-orang suci lainnya dan diapresiasi oleh para keturunan kuno. Sangat mungkin dia akan mengambil alih kekuasaan di sekte Lingqiao di masa depan, dan bahkan ada kemungkinan besar dia akan naik ke surga. Anren terbang mendekat dan pertama-tama melirik orang-orang dari sekte Chaotian, lalu matanya tertuju pada Su Tianmu. Dia menatapnya dan berkata, "Apakah kamu Su Tianmu?" Su Tianmu menatap Anren dan mengangguk sedikit. "Yang mulia, namaku Anren." Anren tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah Su Tianmu. Sikapnya yang baik membuat orang-orang merasa cukup baik terhadapnya. "Anren," mata Su Tianmu berkilat ragu, dan butuh beberapa saat baginya untuk tiba-tiba mengingatnya. "Apakah kamu Anren yang meninggalkan namanya di kuil terlarang?" Ketika dia berlatih di kuil terlarang di Huangjiang, nama Anren sangat cemerlang. Tanpa diduga, ketika dia tiba di Tianjiang, dia akhirnya melihat orang yang sebenarnya. Anren tersenyum dan mengangguk. "Su Tianmu, kudengar kamu juga datang dari Huangjiang." Su Tianmu mengangguk dan berkata, "Legendamu tersebar di mana-mana di Huangjiang. Hari ini akhirnya aku bisa melihat wujud aslimu. Aku sangat beruntung." Ketika bertemu Anren, ia merasa seperti bertemu dengan sesama penduduk desa. Ia juga satu-satunya orang dari Huangjiang yang tidak dikenalnya sejak ia tiba di Tianjiang, jadi wajar saja ia merasa akrab dengannya. Wajah Anren dipenuhi dengan lebih banyak senyum, dan kenangan serta desahan muncul di matanya. Meskipun begitu banyak waktu telah berlalu, hari-hari perjuangan di Huangjiang layak untuk diingat, dan dia dipenuhi dengan semangat saat mengingatnya. "Su Tianmu, aku juga sangat familiar dengan namamu. Anda dapat menimbulkan badai setelah memasuki Tianjiang. Anda memiliki keberanian dan nyali seperti kami, orang Huangjiang." Setelah memuji Su Tianmu, dia menoleh untuk melihat Tetua Agung ke-13, mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. "Tetua Agung ke-13, Su Tianmu adalah rekan senegaraku, tolong beri aku sedikit muka dan biarkan dia pergi kali ini." Maksudnya ialah dia tidak akan peduli lagi setelah kali ini, tapi kali ini dia harus mengakuinya. Adapun Su Tianmu, dia akan membantunya jika dia mampu, mengingat saudara senegaranya, tetapi dia tidak akan membantu terlalu banyak. Di matanya, Su Tianmu dan dia berasal dari dua dunia yang berbeda. Dia adalah putra suci pertama dari sekte Lingqiao, sedangkan Su Tianmu hanyalah orang biasa-biasa saja dengan usia tulang yang lanjut. Satu-satunya hal yang dapat dia pamerkan adalah warisan Tianzun. Tetapi mengenai warisan, seolah-olah semua orang memilikinya. Alasan mengapa dia bisa mendaki dari Huangjiang ke Tianjiang dan duduk di posisinya saat ini adalah semua berkat warisan. Kalau tidak peduli seberapa berbakat atau berkuasanya orang-orang Huangjiang, mereka tidak akan pernah bisa mencapai Tianjiang. Ada kemungkinan 99,99% bahwa mereka akan mati dalam perjalanan. Dengan kemungkinan yang tersisa 0,0001%, bahkan jika mereka mencapai Tianjiang, mereka akan sama seperti orang lain. Dia memiliki warisan dari guru surgawi, tetapi tingkat kultivasinya hanya serendah ini di usia yang sudah tua. Sungguh memalukan untuk membicarakannya. Tetua Agung ke-13 tampak malu. Dia harus memberikan sedikit muka bahkan kepada Cai Bin, apalagi kepada orang suci pertama dari sekte Lingqiao. "Baiklah, mari kita tunjukkan wajah kita pada Saint Anren hari ini." Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, dia mengangguk dan setuju, sehingga membiarkan Su Tianmu hidup sedikit lebih lama. Ketika Su Tianmu meninggalkan Qin Tianzong, itu akan menjadi hari kematiannya. Dia bertekad untuk mewarisi warisan Tianzun. "Awasi dia baik-baik. Kita tidak boleh membiarkannya lolos kali ini." Terakhir kali, dia membiarkan Su Tianmu kabur dengan diam-diam, dan dia menyesalinya sampai sekarang. Kali ini, dia tidak boleh memberi Su Tianmu kesempatan lagi. Zuoning dan yang lainnya mengangguk. Setelah upacara penobatan orang suci selesai, mereka akan menemukan cara untuk membunuh Su Tianmu dan merebut warisan Dewa Surgawi. Mereka semua sepakat bahwa adalah suatu pemborosan bagi Tianzun untuk mewarisi Su Tianmu,
suatu pemborosan yang amat besar. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk memiliki warisan dan meneruskannya. Bunuh Su Tianmu dan rebut warisannya. Bahkan jika Anda hanya bisa mendapatkan sebagian dari warisan tersebut, Anda bisa memanfaatkannya selama sisa hidup Anda. Terima kasih, Saudara An. Melihat semua orang dari Sekte Chaotian terbang menuju aula utama Sekte, Su Tianmu mengepalkan tinjunya ke An Ren untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun dia bisa menangani masalahnya sendiri, dia tetap harus berterima kasih kepada An Ren atas bantuannya. An Ren mengernyit, "Kakak An, apakah kedua kata ini sesuatu yang dapat Anda ucapkan? Jangan berpikir kau begitu cakap hanya karena dia pernah menolongmu sekali. Tidakkah kau mendengar bahwa bahkan tetua tertinggi di sektemu harus memanggilnya putra suci?" Dia tidak senang dengan Su Tianmu dan terbang menuju aula sekte dengan wajah cemberut. Cai Bin mengerutkan kening dan menemukan masalahnya. An Ren memang orang yang tangguh, tapi kenapa aku merasa sikapnya agak aneh? Dia tidak bisa menjelaskan perasaan ini dengan jelas. Meskipun sikap An Ren buruk, dia tetap membantu Su Tianmu. Dia tidak bisa menyalahkannya, kan? Jadi perasaan ini sungguh aneh. Tidak apa-apa, Su Tianmu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, orang lain membantu, jadi tidak masalah apakah sikapnya benar atau tidak. Kakak Su, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Cai Bin kemudian menggaruk kepalanya dan meminta maaf. Dia mengundang Su Tianmu untuk bersenang-senang dan tidak menyangka ini akan terjadi. Tidak apa-apa, Saudara Cai, jangan salahkan dirimu sendiri. Selama kamu berada di Tianjiang, kamu harus menghadapi mereka. Masalah ini tidak dapat dihindari, dan suatu hari nanti akan terselesaikan. Melihat Su Tianmu benar-benar tidak peduli, Cai Bin diam-diam menghela napas lega, lalu berbicara membela Su Tianmu. Saudara Su, kudengar kau memiliki warisan dari Dewa Langit, kan? Kau adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi mereka memperlakukanmu seperti ini. Tidak heran Sekte Chaotian kehilangan bakat dari hari ke hari, itu semua karena mereka. Jika mereka tahu bahwa kamu tidak hanya memiliki warisan, tetapi juga memiliki 28 tulang pedang, mereka pasti akan menyesalinya sampai ke akar-akarnya. Su Tianmu masih tersenyum acuh tak acuh. Mengapa kamu membicarakan hal ini? Mereka tidak berhak tahu. Cai Bin ragu sejenak lalu mengangguk berat. Ya, mereka tidak pantas tahu. Hah, Saudara Su, orang-orang dari Menara Changlan ada di sini, apakah Anda ingin pergi dan menyapa? Su Tianmu berbalik dan melihat bahwa Ni Changming lah yang memimpin tim. Sedikit keterkejutan melintas di matanya. Bangkitnya Menara Changlan telah membuat seluruh wilayah Tianjiang panik dan menjadi objek ketakutan bagi semua kekuatan besar. Dia tidak menyangka bahwa Sekte Qintian akan mengundang Menara Changlan untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Tidak, matanya berkedip dan dia menggelengkan kepalanya untuk menolak. Dia tidak ingin kembali ke Menara Changlan untuk saat ini. Hua Xinyu dan yang lainnya bisa mengurusnya. Dia terlalu malas untuk kembali dan mengkhawatirkannya. Namun kedatangannya di Menara Changlan juga mengingatkannya pada sesuatu, mengapa Huang Yiyu tidak ada di sana. Jun Rou berada di Sekte Qintian. Secara logika, dia seharusnya sudah sembuh sekarang. Namun, Huang Yiyu tidak memanfaatkan upacara besar ini untuk mengunjungi saudara perempuannya. Kamu harus lebih sering datang ke sini. Kali ini tidak akan membuat perbedaan. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia terbang menuju aula sekte bersama Cai Bin dan yang lainnya. Pemilik, Ni Changming berhenti sejenak dan melihat punggung Su Tianmu. Dia mengenalinya sekilas tanpa merasakan napasnya. Kenapa tuan rumahnya juga ada di sini? Pikirnya dengan wajah muram, mungkinkah dia mendengar berita itu dan datang ke sini dengan sengaja? Itu akan menjadi masalah besar. Tidak, saya harus meminta wakil kepala bangunan Hua untuk segera mengaturnya. Segera kirim pesan ke Hua Xinyu dan minta dia untuk mengatur orang-orang kuat untuk menyerang Sekte Qintian kapan saja. Ni Changming tampak serius dan bahkan merasakan banyak tekanan. Ada kemungkinan besar dia akan berperang dengan Sekte Qintian hari ini. Su Tianmu pasti tidak akan datang ke sini tanpa alasan. Pasti demi Huang Junru. Atau jika dia memilih datang hari ini, maka dia pasti sudah tahu tentang usulan An Ren dan datang untuk menghentikannya. Dia tahu dengan jelas bahwa Huang Junru adalah istri Su Tianmu.
Dengan temperamen Su Tianmu yang keras, bagaimana mungkin dia bisa melihat istrinya dibawa pergi? Tidak ada pria yang bisa mentolerir hal seperti itu. Jadi perang ini harus dimulai. Ni Changming melihat balasan pesan dan perlahan merasa lega saat melihat Yu Chongqing dan Fu Jiuxing bergegas ke sini. Anren, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk bersaing dengan tuan rumah kita untuk mendapatkan seorang wanita. Ni Changming terbang mendekat dan menatap Anren yang berdiri di antara kerumunan, lalu mendengus dengan nada menghine. Apakah dia pikir hanya karena mereka berdua dari Huangjiang, mereka dapat dibandingkan dengan Su Tianmu? Tidak tahu tempatmu. Di matanya, Anren dan Su Tianmu tidak ada bandingannya. Kemudian pandangannya tertuju pada Su Tianmu, dan setelah ragu sejenak dia tetap tidak mau menyapa. Semakin banyak pasukan yang datang untuk merayakan, dan pasukan kecil dan menengah sangat antusias. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk menyenangkan pasukan teratas. Suku Murong telah tiba, klan Namong telah tiba. Semua keturunan kuno ada di sini. Mereka sangat menghargai Sekte Qintian. Sekte Qintian sangat mementingkan kedatangan para keturunan kuno. Bahkan ketika Sekte Ling Qiao datang, hanya para pemimpin puncak yang menyambut mereka di gerbang gunung. Namun ketika para keturunan kuno tiba, pemimpin sekte utama pergi untuk menyambut mereka secara langsung. Banyak orang yang iri dengan perawatan ini, namun banyak juga yang tidak senang dengannya. Orang-orang yang tidak senang sebagian besar berasal dari Sekte Ling Qiao. Bagaimanapun, mereka adalah sekte papan atas, tetapi perlakuan mereka satu tingkat lebih rendah. Namun mereka hanya bisa merasa tidak bahagia dalam hati mereka, karena mereka masih mengetahui adanya jurang pemisah antara mereka dan keturunan dahulu. Meskipun mereka selalu mengklaim bahwa kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan keturunan kuno, sebenarnya masih ada beberapa celah. Bagaimanapun, mereka memiliki warisan ortodoks dan dilindungi oleh orang-orang di alam atas. Ini adalah keuntungan. Anren melihat suku Murong dan Namong datang dan menghampiri mereka sambil tersenyum. Tetua ke-17, tetua ke-19. Para tetua yang memimpin kedua klan kuno masing-masing mengepalkan tangan mereka, dan kedua tetua bersikap sopan dan meminta maaf, seolah-olah mereka adalah kenalan lama. Keturunan kuno begitu baik padanya. Semua pasukan sangat terkejut. Bahkan jika Anren adalah putra suci pertama Sekte Ling Qiao, dia tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Semua orang tahu bahwa keturunan kuno selalu sombong. Belum lagi seorang putra suci, bahkan tetua tertinggi mungkin tidak memberi mereka wajah yang baik. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia memiliki sikap yang baik terhadap seorang junior. Kudengar Anren akhir-akhir ini sangat dekat dengan para penyintas kuno. Mungkinkah dia telah memenangkan hati para penyintas kuno? Tidak mungkin, Anren mewakili Sekte Ling Qiao. Bagaimana dia bisa disukai oleh dua klan kuno? Menurut informasi yang kuterima, Anren tidak berhubungan baik dengan klan Namong atau klan Murong, melainkan klan Gongsun. Apa? Perkataan satu orang menyebabkan kehebohan besar dan semua orang yang mendengarnya terkejut. Keturunan Gongsun lebih misterius dan lebih kuat daripada keturunan Namong dan Murong. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan keturunan Gongsun? Itu tidak mungkin. Klan Gongsun sama misteriusnya dengan makam pedang, dan jarang terlihat pengikutnya yang aktif di sana. Justru karena mereka terlalu misterius, orang-orang selalu percaya bahwa klan Gongsun adalah yang terkuat di antara 4 klan kuno. Apakah hal itu mungkin atau tidak, kita akan tahu ketika keturunan Gongsun tiba. Banyak orang memandang ke arah gerbang gunung dengan ragu dan heran. Keturunan Gongsun jarang muncul di depan umum, jadi bagaimana mereka bisa ikut serta dalam upacara penobatan orang suci Sekte Qintian? Bukankah seharusnya dia datang? Secara logika mereka memang tidak akan datang, tapi kalaupun mereka datang, itu hanya akan membuktikan apa yang saya katakan. Pernyataan ini membuat banyak orang terdiam. Wajar saja jika keturunan Gongsun tidak datang, tetapi jika mereka datang, bukankah itu membuktikan bahwa mereka datang untuk Anren? Sekte Qintian telah membentuk begitu banyak putra dan putri suci. Jika mereka datang kali ini, itu pasti akan berarti sesuatu yang istimewa. Kebetulan saja Anren ingin melamar Sekte Qintian. Jika keturunan Gongsun datang untuk merayakan, itu pasti akan membuktikan bahwa Anren memiliki hubungan dekat dengan keturunan Gongsun. Bahkan jika Anren ada hubungan darah dengan klan Gongsun, mereka belum tentu datang, kan?
Jika Anren mengusulkan pernikahan, aku khawatir Sekte Qintian akan menyetujuinya hanya demi Sekte Lingqiao. Apakah perlu bagi 3 klan besar yang masih hidup untuk datang dan mendukung mereka? Mereka merasa hal ini tidak perlu dan tidak percaya bahwa Anren akan mempunyai reputasi sebesar itu. Kita lihat saja, semua spekulasi kini sia-sia, upacara akan segera dimulai, dan semuanya tergantung pada apakah keturunan Gongsun akan datang. Para tetua klan Namong dan klan Murong menepuk bahu Anren dengan penuh semangat, lalu pergi duduk. Ada kursi yang ditempatkan di sekitar alun-alun aula utama sekte, tetapi jumlahnya tidak banyak. Hanya pemimpin tertinggi dari setiap pasukan yang bisa duduk, dan yang lainnya terbang di belakang. Sedangkan untuk pasukan yang lebih kecil, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk dan hanya bisa menonton dari luar. Keturunan Gongsun telah tiba. Tiba-tiba terdengar suara keras, menyebabkan seluruh Sekte Qintian mendidih dalam sekejap. Keturunan Gongsun ada di sini. Mereka benar-benar kembali. Mereka yang tidak tahu cerita di balik layar sangat terkejut. Keturunan klan Gongsun yang selama ini misterius, benar-benar muncul di dunia, dan mereka datang hanya untuk mengikuti upacara penobatan seorang wali. Apakah orang suci dari Sekte Qintian ini tidak biasa? Betapapun luar biasanya, dapatkah itu dibandingkan dengan penobatan rekonstruktor? Bahkan jika itu adalah penobatan rekonstruktor, keturunan Gongsun tidak pernah muncul. Tidak peduli seberapa hebatnya wanita suci dari Sekte Qintian ini, dapatkah dia dibandingkan dengan sang rekonstruktor? Kedatangan keturunan Gongsun mendatangkan banyak keraguan bagi mereka. Keturunan Gongsun benar-benar telah tiba. Apakah Anren benar-benar ada hubungan darah dengan keturunan Gongsun? Mereka yang mengetahui cerita di balik layar terkesiap kaget dan menatap Anren dengan ngeri. Mungkinkah seorang pria yang bangkit dari Huangjiang benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu? Dia, apa yang akan dia lakukan? Ketika mereka melihat Anren berdiri, mereka langsung berseru, apakah dia berencana menyambut keturunan Gongsun? Kunjungan keturunan Gongsun ke sekte kami benar-benar suatu kehormatan bagi sekte kami. Namun, sebelum Anren sempat menyambutnya, kepala Sekte Qintian datang dengan gembira untuk menyambutnya. Namun, dia belum pernah melihat banyak orang dari klan Gongsun sebelumnya, dan dia tidak tahu tetua klan mana yang memimpin tim. Klan saya mengetahui tentang penobatan putri suci klan Anda, dan datang untuk memberi selamat. Tetua klan Gongsun menangkupkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah hadiah, selamat kepada klan Anda karena memiliki seorang jenius yang tak tertandingi. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah kotak diserahkan kepada pemimpin Sekte Qintian. Kotak itu seharusnya berisi cincin penyimpanan. Kepala Sekte Qintian merasa tersanjung saat melihat kotak itu. Dia ragu sejenak tetapi akhirnya mengambilnya. Terima kasih, tetua. Kumohon. Keturunan Gongsun dipersilakan duduk dan kepala sekolah memberikan beberapa pujian sebelum memimpin upacara penobatan. Fokus saat ini bukan lagi pada upacara penobatan Sang Santo, tetapi pada keturunan Gongsun. Mata semua orang tertuju pada mereka, memandang dengan takjub. Keturunan Gongsun hanya mengabaikan tatapan mereka, duduk dan memejamkan mata untuk beristirahat. Anren, temui 22 tetua. Baru setelah Anren datang, keturunan Gongsun membuka mata mereka. Bersambung.